Kemudian jambu nada dan beruang betina tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan kiri dan belakang perahunya. Betapapun tinggi ilmunya, ngeri juga hati jambu nada karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandaiannya tidak akan berguna banyak dalam melawan ribuan ikan buas itu di dalam air. Jambu nada teringat bubuk pemberian Pua. Cepat jambu nada mengeluarkan guci keramik pemberian Pua yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan kiri, serta depan belakang perahunya. Tak lama kemudian, ikan-ikan hiu itu berenang pergi dengan cepat seperti ketakutan setelah bertemu bau bubukan hitam yang disebarkan oleh jambu nada. Semakanan nasi kemudian kembali jambu nada menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya. Mungkin laksaan, ikan-ikan sebesar ibu jari kaki, akan tetapi keganasannya melebihi ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh, tentu sebagian daging dan kulit terobek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air, dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habis tinggal tulangnya akibat dikeroyok laksaan ikan buas ini. Kembali jambu nada dengan cepat menyebar obat bubuk hitam itu, ikan-ikan kecil itu pun lari cerai-berai tidak berani lagi mendekat sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit, akhirnya sampai juga perahu jambu nada di pantai Pulau Lahat, tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar. Pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun di balik kesunyian itu, jambu nada merasakan seolah-olah banyak mata mengamatinya dan mau tersembunyi di sana-sini, siap untuk mencengkeram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau ini makin berdebar hati jambu nada, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Megarani. Apakah Dara itu sudah berhasil mendarat? Tentu Dinda Megarani dapat mencapai pulau ini karena Dara itu cerdik sekali, dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi sehingga seperti juga dia, tentu Dinda Megarani telah bertemu juga dengan Paman Pua dan diberi guci keramik berisi bubuk penawar racun yang bisa mengusir juga binatang laut. Tak mungkin Panglima Tua itu bisa mengetahui keberadaan Megarani ada di Pulau Lahat, pasti mereka berdua pernah bertemu. Akan tetapi jambu nada tidak melihat sebuah pun perahu di pantai Pulau Lahat. Apakah ada penghuninya? Atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang kabarnya memenuhi pulau ini? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Megarani, jambu nada lalu meloncat ke darat dan menarik perahunya ke atas. Kemudian dia membalik dan memasuki hutan. Sebelum ke dalam hutan, jambu nada meminta beruang betina itu menunggu di situ. Dinda beruang, aku akan masuk ke dalam hutan itu. Aku harap Dinda beruang menunggu di sini. Sampai aku kembali, bila Dinda beruang lapar, masih ada makanan kering daging ular, kata jambu nada pada beruang betina itu lalu mengambil 2 buntalan yang terbuat dari kulit pohon yang berisi daging kering. 2 buntalan itu diberikan ke beruang betina itu. Nguk, 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 ucap beruang betina itu mengerti maksud jambu nada. Dia mengambil 2 buntalan kasar itu dari kedua tangan jambu nada. Jambu nada memeluk sebentar beruang betina itu. Beruang betina itu melangkah ke sebuah pohon besar yang rindang dan duduk di sana memperhatikan jambu nada. Jambu nada tersenyum senang melihat beruang itu benar-benar bisa mengerti perkataannya. Baru saja jambu nada berjalan seperempat minuman, mendadak terdengar suara berdengung-dengung dan entah dari mana datangnya. Tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan mengeroyoknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah jambu nada bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat, maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus, beterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang mengerikan.
Jambu nada cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Dari putaran jubah ini menyambar angin dahsyat sehingga lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah. Jambu nada tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu, maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir. Namun binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh jambu nada, akan tetapi sama sekali tidak terusir. Bahkan kini makin banyak dan terbang mengelilingi jambu nada dari jarak jauh sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubah. Melihat ini, jambu nada kaget. Betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya semalam suntuk, bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh, api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya. Jambu nada lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pengerahan tenaganya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Diambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting ini. Benar saja, dengan ranting yang ujungnya menyala ini dipegang tinggi di atas kepala. Tidak ada lebah yang berani mendekatinya. Jambu nada melanjutkan perjalanan dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkan dan dibawanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang jalan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting bernyala. Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api, tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu, dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya. Akan tetapi dari jarak jauh, terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang dan lebah-lebah itu beterbangan makin dekat, kembali mengurungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa ekor yang meluncur dekat sekali, akan tetapi menjauh lagi ketika jambu nada menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk. Tampak pula oleh jambu nada betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya, namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Siuut, tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Maklumlah jambu nada bahwa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau hal ini terjadi, maka cepat ia menarik ranting terbakar itu ke bawah, lalu menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Kiranya segumpal tanah hitam. Mengertilah dia bahwa ada orang yang membokongnya dan orang itu agaknya yang bersuit-suit tadi. Suitan yang agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk mengeroyoknya. Hai, saudara penghuni Pulau Lahat, harap jangan menyerang. Aku bernama Jambu Nada datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari adikku di sini.